Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Dewi Umbarsari bersama saya Dewi Umbarsari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian kasus asuhan kebidanan ibu bersalin lanjutan dari soal kasus yang sebelumnya. Nanti di sini kita akan membahas 5 soal kasus juga. Tapi sebelum lanjut ke video dan juga pembahasannya, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Semakin sering sahabat membaca dan juga berlatih soal-soal ujian kasus kompetensi baik dari buku maupun video tutorial, maka akan semakin besar peluang sahabat untuk bisa lulus bersama. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan soal-soal ujian kasus dengan topik asuhan kebidanan ibu bersalin berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 33 tahun, G3 P2A0, usia kehamilan 39 minggu, kala 2 di BPM, mengeluh ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB dan hasil pemeriksaannya tekanan darah 110/80, suhu 36,7, nadi 88, pernafasan 22 kali per menit, TFU-nya 33 cm, DJJ 140 kali per menit, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pembukaan lengkap, ketubannya sudah pecah dan ubun-ubun kecil di kiri depan. Langkah apa selanjutnya yang paling tepat yang harus dilakukan untuk kasus tersebut? A. Pimpin untuk meneran. B. Posisikan litotomi. C. Mencegah defleksi. D. Lakukan episiotomi. Dan E. Membantu lahirnya kepala. Kasus pada soal yang pertama ini yaitu kasus infartu kala 2, karena di sini ibunya sudah ingin meneran dan hasil pemeriksaan pembukaannya juga sudah lengkap, ketubannya juga sudah pecah. Karena di pertanyaan kita ditanya tentang langkah apa yang harus dilakukan, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Pimpin ibu untuk meneran. Tapi sebelum kita memimpin meneran, biasanya kita akan memposisikan ibu yang nyaman terlebih dahulu. Biasanya posisi yang paling nyaman itu adalah posisi setengah duduk. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Pimpin ibu untuk meneran. Bukan litotomi, ya. Bukan juga mencegah defleksi, karena mencegah defleksi itu akan kita lakukan saat kepalanya sudah lahir dan sudah terlihat di perineum, saat menahan kepala agar kepala itu tidak terlalu mendongak ke atas. Jadi itu dilakukan pada saat kepala sudah terlihat maju mundur 5-6 cm di depan vulva. Kalau yang melakukan episiotomi ini, pilihan jawaban yang D. Yang lakukan episiotomi ini juga tidak, karena tidak ada keterangan perineumnya kaku. Semua jawaban di sini hampir tepat, tapi yang paling tepat jawabannya adalah A. Memimpin ibu untuk meneran. Sekarang soal yang kedua, seorang perempuan umurnya 27 tahun, G1 P0A0, hamil aterem kala 2 di BPM dan dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, suhunya 36,7, nadinya 88 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit dan tinggi fundus uterinya 34 cm. DJJ 142 kali per menit dan kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Saat ini, kepala janin telah melakukan putaran paksi luar.
Pertanyaannya, langkah apa selanjutnya yang paling tepat yang harus dilakukan untuk kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. B. Lanjutkan meneran saat kontraksi. C. Memegang kepala secara biparietal. D. Periksa apakah ada lilitan tali pusat. Dan E. Gerakkan kepala dengan lembut ke arah bawah. Jadi karena di sini sudah ada keterangan bahwa bayinya atau kepala janinnya telah melakukan putaran paksi luar, artinya cek tali pusat itu harusnya sudah. Lahirkan badan dan juga tungkai ini, lahirkan badan dan juga tungkai itu tidak, karena saat kepala bayi terlihat di vulva 5-6 cm, maka kita akan meletakkan tangan kiri di kepala bayi untuk mencegah defleksi. Setelah itu cek lilitan tali pusat, tunggu putaran paksi luar. Setelah putaran paksi luar, tangan kita akan pindah dan melakukan biparietal. Setelah biparietal, baru melahirkan bahu anterior dulu. Setelah itu baru lahirkan bahu yang posterior, sangga susur, lahirkan badan, serta tungkai. Nah, jadi karena sudah terjadi putaran paksi luar, maka langkah yang selanjutnya adalah yang C. Memegang kepala secara biparietal. Jadi jawaban yang nomor 2 ini yang paling tepat yaitu C. Memegang kepala secara biparietal. Soal yang ketiga, seorang perempuan umurnya 32 tahun, G3P2A0. Usia kehamilannya 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri pada pukul 6 pagi. Mengeluh mules sejak tadi malam pukul 2. Hasil pemeriksaan TFU-nya 30 cm, presentasi kepala, DJJ-nya 146 kali per menit dan teratur. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pembukaan 8 cm, ketubannya masih utuh dan penurunan kepala 3/5. Pertanyaannya, fase apakah yang tepat untuk kasus tersebut? A. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. B. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi. C. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi. D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi maksimal. Dan E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Oke, jadi dalam persalinan itu terdiri dari 4 kala. Dan juga kala 1 itu dibagi menjadi 2 fase. Tadi persalinan itu dibagi menjadi 4 kala, ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Tapi di kala 1 sendiri itu dibagi menjadi 2 fase. Ada fase laten, juga fase aktif. Untuk fase laten sendiri, fase laten adalah di mana pembukaan 1-3 cm. Sedangkan untuk fase aktif adalah pembukaan 4-10 cm atau 4 sampai pembukaannya lengkap. Jadi dalam fase aktif dibagi menjadi beberapa fase, yaitu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase akselerasi, yaitu pembukaan dari 3-4 cm. Yang kedua fase dilatasi maksimal adalah pembukaan 4-9 cm. Yang ketiga fase deselerasi adalah fase dari pembukaan 9 ke pembukaan 10 atau lengkap. Jadi karena di sini pasiennya pembukaannya sudah 8 cm, jadi pasien masuk ke dalam fase aktif dilatasi maksimal. Jadi jawaban yang paling tepat dari kasus ini adalah E. Infartu kala 1 fase dilatasi maksimal. Karena pembukaannya 8 cm, berarti masuknya di fase kedua tadi, fase dilatasi maksimal.
Kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus yang ketiga ini adalah E. Selanjutnya soal yang keempat, seorang perempuan umurnya 25 tahun datang ke bidan mengeluh mules sejak 4 jam yang lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan TTV dalam batas normal, DJJ-nya 134 kali per menit dan kontraksinya 2 kali dalam 10 menit, lamanya 25 detik. Pembukaannya 3 cm, ketubannya utuh, keluar lendir bercampur darah, molasenya masih negatif. Tidak ada molase. Pertanyaannya, apakah penyebab pengeluaran lendir darah pada kasus tersebut? A. Pelepasan plasenta, B. Dilatasi, C. Pelepasan endometrium, D. Pendataran dan dilatasi, E. Pendarahan. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah D. Pendataran dan dilatasi. Kenapa pada saat menjelang persalinan atau waktu pembukaan itu keluar lendir bercampur darah? Karena adanya pendataran dan juga dilatasi serviks, di mana serviks akan mendatar dan juga membuka, sehingga pembuluh darah kecil yang ada di serviks itu akan pecah. Ada beberapa pembuluh darah yang berada di serviks itu akan pecah, dan pembuluh darah yang pecah itulah yang menjadi penyebab adanya darah. Terus karena ada penipisan serviks juga, maka akan mengakibatkan keluarnya lendir. Sehingga adanya pendataran dan juga penipisan serviks itulah yang mengakibatkan keluarnya lendir bercampur dengan darah. Jadi untuk soal kasus yang keempat ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Pendataran dan dilatasi serviks. Soal yang kelima, seorang perempuan umurnya 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri pada pukul 6 pagi. Menyatakan merasa mules yang teratur. Saat dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil TTV-nya dalam batas normal, TFU-nya 32 cm, DJJ 142 kali per menit dan kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. Penurunan kepala 3/5 dan hasil pemeriksaan dalam pembukaan masih 5 cm. Pertanyaannya, berapakah perkiraan pembukaan serviks di pemeriksaan pukul 10? A. 6 cm, B. 7 cm, C. 8 cm, D. 9 cm, dan E. 10 cm. Oke, jawaban yang paling tepat di sini adalah D. 9 cm. Memang pada kenyataannya yang sering kita temukan di lapangan itu tidak selamanya sesuai atau pas 9 cm. Tapi menurut konsep yang ada di teori, pada fase dilatasi maksimal khususnya untuk primi, ini di sini primi karena G1P0A0, itu terjadi pembukaan 1 jam. Satu pembukaan itu 1 jam. Jadi karena jam 6 tadi pembukaan pada saat diperiksa itu adalah 5 cm. Jadi perkiraan untuk pemeriksaan dalam selanjutnya yaitu 4 jam kemudian atau jam 10. Berarti hasil dari perkiraan pembukaan serviks pada jam 10 adalah 9 cm atau D. 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jam 10 itu tambahannya 4 karena tadi 5 cm tambah 4 berarti 9 cm. Itu menurut konsep yang ada di teori, tapi tidak selamanya di lapangan sama teori itu sesuai. Jadi jawaban soal yang nomor 5 adalah D. 9 cm. Dulu pembahasan untuk soal-soal ujian kompetensi di sesi 2 ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan bagi sahabat-sahabat semuanya.
Bagi sahabat yang kurang paham dengan pembahasan di sini, sahabat bisa menulis di kolom komentar agar sahabat bisa sama-sama belajar untuk kompeten bersama. Silahkan yang belum subscribe untuk tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar channel ini bisa lebih berkembang dan pastinya sahabat sekalian bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu.